Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan membaca kitab Matan Takrib, sudah sampai di hay'ah salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa hay'atuha khamsata asyara khaslatan. Dan bermula segala hay'ahnya solat itu 15, apa ia 15 perkara. Jadi hay'ah di sini yaitu yang bukan rukun dan sunnah ab'ad. Karena bagian solat dibagi 3, ada rukun, mesti ada semuanya, kalau cacat satu batal solat. Kemudian yang kedua ada ab'ad, sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan, muakkad. Bila kita tinggalkan harus dianjurkan lagi, kita ganti dengan sujud sahwi. Nah, ini yang selain itu sunnah-sunnah yang bila kita tinggalkan tidak dianjurkan, bahkan tidak boleh kita sujud sahwi. Ya. Kalau sudah tertinggal ya sudah tertinggal, cuma dianjurkan supaya kita lakukan. Itu ada 15, sebenarnya bukan 15, bisa lebih. Namun yang disebut di sini yaitu ada 15. Waw ibtida hay'atu mubtada marfu tanda rafa' dhammah. Ya. Nah, mudhaf hay'atuha dhamir muttasil dibina di atas sukun pada mahal jar mudhaf ilaih dengan hay'atu. Khamsata asyara adat murakkab. Adat murakkab dibina di atas fathah pada mahal rafa' jadi khobar. Khoslatan tamyid. Tamyid zat menjelaskan 15. Apa 15 khoslatan perkara? Tamyid mansub tanda nasab fathah. Karena adat murakkab itu dibina kecuali bila 12, isna asyara atau isnata asyara, itu bahagian pertama isnanya di i'rab seperti i'rab isim tasniyah. Kemudian yang keduanya asyaranya berada pada posisi nun dari isnata atau isna. Yang mana aja 15? Raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihrami. Bermula yang pertama itu raf'ul yadaini, mengangkat dua tangan. Hal keadaan mengangkat dua tangan itu sabit ketika takbiratul ihram. Ketika kita memulai salat membaca takbiratul ihram Allahu Akbar, maka anjurannya untuk mengangkat tangan. Mengangkat tangan sejajar dengan kuping kita. Posisi ujung jari paling tinggi yaitu sebatas kuping bagian atas. Itu anjuran mengangkat tangan. Dan tentunya harus dua tangan ini. Kalau kita angkat satu tangan kita biarkan, ini hukumnya makruh. Nah, kecuali ada udhur misalkan yang satu nggak bisa diangkat sakit, itu baru nggak makruh. Jadi raf'u di sini kita i'rab bisa kita badal kepada mahal khamsata asyara. Karena khamsata asyara ini mahalnya rafa karena khobar. Boleh raf'u kita badal kepada khamsata asyara. Badal pada mahal rafa. Tanda rafa'nya dhammah yang zahir raf'u. Mudhaf raf'ul yadaini mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar ya karena isim tasniyah. Atau raf'u kita jadikan khobar mubtada mahdhuf takdirnya ahaduha. Bermula salah satunya 15 atau al-awwalu bermula yang pertama. Yang pertama darinya 15 itu raf'u khobar boleh. Ya. Kemudian inda dharaf. Ya, maf'ul fih mansub tanda nasab fathah, mudhaf inda takbirati mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah, mudhaf takbiratil ihrami mudhaf ilaih. Jumlah inda, dharaf dan mudhaf ilaih pada mahal nasab, muta'allaq kepada mahdhuf pada mahal nasab, hal kepada raf'u. Bermula yang pertama itu mengangkat dua tangan, hal keadaan angkat dua tangan itu sabit ketika takbiratul ihram. Wa indar ruku'i, dan di ketika ruku'. Sunat lagi mengangkat dua tangan ketika kita mau ruku'. Allahu Akbar ruku', kita angkat dua tangan. Warraf'i minhu, dan ketika bangun darinya ruku'. Ketika kita membaca sami Allahu liman hamidah, anjuran untuk mengangkat tangan juga. Ini waw rataf inda dharaf mansub tanda nasab fathah, mudhaf inda ruku'nya mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Jadi inda ruku'nya kita ataf kepada inda takbiratil ihram, berarti raf'ul yadaini. Lagi mengangkat dua tangan ketika ruku' dan ketika bangkit darinya ruku'. Wa ataf raf'i ataf kepada ar-ruku'i.
Ya, min huruf jar, hu dhamir muttasil dibina di atas dhammah pada mahal jar majrur dengan min. Minhu muta'allaq kepada raf'i. Ketika rafa atau bangun, bangun dari mana? Minhu darinya ruku'. Wa wad'ul yadaini 'ala shimali, dan mengangkat, sunnah lagi, dan mengangkat dua tangan, wa wad'ul yamini, dan meletakkan tangan kanan 'ala shimali di atas tangan kiri. Ini maksudnya ketika kita sudah takbir. Ketika kita sudah takbiratul ihram, anjurannya untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, tapi tidak melepaskan tangan ke bawah, tapi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan meletakkannya di bawah dada di atas pusar gitu dalam mazhab Syafi'i. Bukan di atas dada, bukan. Wat tawajjuhu, dan sunnah lagi. Ini tawajjuh, waw ratah, tawajjuh hatah kepada raf'u. Dan 15 perkara lagi yaitu at-tawajjuh. Tawajjuh maksudnya membaca wajah tu wajhiyah atau membaca doa iftitah. Doa iftitah apa aja yang warid, karena doa iftitah itu banyak modelnya. Bisa wajah tu wajhiyah, bisa Allahu akbar kabira, bisa juga Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, macam. Nah, kita lihat nih dalilnya. Apa dalilnya? Ini satu nih, catatan kaki. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Ibni Umar radhiyallahu anhu, qala, berkata ianya Ibnu Umar. Apa kata beliau? Ra'aitun nabiyya, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbira fi shalah. Nabi membuka ya Nabi atau memulai ya Nabi akan takbir dalam salat. Farafa'a yadaihi, maka mengangkatnya Nabi akan dua tangan beliau, hina yukabbiru, ketika bertakbir ya Nabi. Ketika Nabi bertakbir, Nabi mengangkat dua tangan. Sebatas mana Nabi mengangkat dua tangan? Hatta yaj'alahuma, hingga bahwa menjadikan ya Nabi akan keduanya dua tangan hadwa min kabaihi, akan sejajar dua pundaknya Nabi, sejajar di atas pundak, ya, mendekati telinga. Wa idza qabbara li ruku' fa'ala mislahu, dan apabila takbir ya Nabi untuk ruku', Nabi takbir mau ruku', fa'ala mislahu, Nabi melakukan akan sama. Ketika Nabi mau ruku', Nabi juga mengangkat dua tangan. Makanya tadi dalam matan sunnah mengangkat dua tangan ketika mau ruku'. Wa idza qala, dan apabila berkata ya Nabi sami Allahu liman hamidah, fa'ala mislahu, memperbuat ya Nabi akan seperti itu juga. Ketika Nabi membaca sami Allahu liman hamidah, bangun dari ruku', i'tidal, Nabi mengangkat tangan. Wa qala, dan berkata ya Nabi, Rabbana walakal hamdu, wala yaf'alu dzalika hina yasjudu wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud, dan tidak memperbuat ianya Nabi akan demikian ketika sujud ianya Nabi, dan tidak pula ketika mengangkat ianya Nabi akan kepala beliau dari sujud. Jadi ketika sujud, takbir untuk sujud, Nabi tidak lagi mengangkat tangan. Nah, ketika mau sujud, Nabi tidak mengangkat tangan, tapi membaca takbirnya aja. Begitu juga ketika Nabi bangkit dari sujud, duduk antara dua sujud, juga tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan, tapi ada anjuran untuk membaca takbir. Itu dalilnya. Kemudian yang kedua, tentang meletakkan tangan di atas tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, karena khabar Muslim, hadis Muslim daripada Wa'il bin Hijr radhiyallahu anhu, bahwa sungguhnya Hijr ra'an nabiyya, melihat ianya beliau akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rafa'a yadayhi, Nabi mengangkat dua tangan beliau, hina dakhala fi shalah, ketika Nabi masuk dalam salat. Nah, artinya ketika Nabi masuk dalam salat, Nabi bertakbiratul ihram, kemudian summa wada'a yadahul yumna, meletakkan Nabi akan tangan beliau yang kanan di atas yang kiri. Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Telapak tangan kanan maksudnya di atas punggung telapak tangan kiri, sambil kita memegangnya, seperti yang sudah kita maklum. Itu dalilnya hadis. Kemudian yang ketiga, rawah Muslim, meriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Ali radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana, sungguhnya Nabi itu kana, ada yang Nabi, idza qama ila shalah, bila Nabi berdiri kepada salat, qala, Nabi berkata, sesudah takbiratul ihram, Nabi berkata, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma, enggak ada muslimau di sini, hanifan doang, wa ma ana minal musyrikin. Mungkin dalam hadis yang lain ada hanifan muslimau, makanya yang sering kita dengar itu ada hanifan muslimau, tapi dalam hadis di sini hanifan doang. Hadis riwayat Imam Muslim.
Wajjahtu wajhi, aku hadapkan akan diriku. Wajahku maksudnya aku hadapkan akan diriku. Lilladzi fataras samawati, bagi zat yang telah menciptakan ia akan segala langit dan bumi, hanifan, hal keadaan aku itu yang cenderung kepada agama yang benar. Wa ma ana minal musyrikin, aku bukan orang musyrik. Inna sholati, sesungguhnya salatku, nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wajjahtu wajhiya artinya qasadtu bi ibadati. Arti wajjahtu wajhiya, aku hadapkan akan diriku. Totalitas kita menghadap kepada Allah, maksudnya qasadtu bi ibadati. Aku bermaksud dengan ibadah aku ini lillahi ta'ala. Fatara artinya ibtada'a khalqahu. Fataras samawati tadi, menciptakan langit. Apa maksudnya? Ibtada'a khalqahu. Memulainya Allah akan penciptaannya langit dan bumi. Hanifan artinya ma'ilan, cenderung mengikuti kepada agama yang benar. Nusuki artinya ibadati. Nusuki itu ibadahku. Wa ma atakarrabu bihi, dan apa-apa yang aku mendekat dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hay'ah selanjutnya yaitu wal isti'adzatu, dan membaca perlindungan, meminta perlindungan kepada Allah, atau membaca a'udzubillah. Membaca a'udzubillah, nanti kita lihat dalilnya. Wal jahru fi maudhi'ihi, dan jihar pada tempatnya jihar. Tempat jihar yaitu 2 rakaat subuh, 2 rakaat maghrib, 2 rakaat isya. Wal israru fi maudhi'ihi, dan mengsirkan, mengecilkan suara pada tempatnya sir, selain jihar, sir semua, duhur, asar, rakaat ketiga dari sholat maghrib, rakaat ketiga 4 sholat isya, itu kita sir semuanya. Apa dalil anjuran baca ta'awud a'udzubillah? Liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Apabila engkau baca Quran, maka minta lindunglah kamu kepada Allah minasyaitonir rajim, kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Lafadznya bisa begitu juga. Jadi dalam ayat ini kelihatannya amar, fasta'id, perintah, tapi para mujtahid, para ulama memahaminya bahwa ini perintahnya perintah sunnah. Yang kedua tadi dalilnya jihar dan sir tadi, ya jaharu fi subhi, menjihar ianya orang yang sholat dalam sholat subuh, wa aulail maghribi wal isya, dalam 2 rakaat maghrib dan isya, 2 rakaat pertama maghrib dan isya. Wa fil jum'ah, sholat Jumat juga kita jiharkan. Nah, jadi jihar ini bagi imam maksudnya. Nah, kalau tadi bisa imam, bisa orang yang sholat sendiri. Nah, kemudian wal aidaini, sholat 2 lebaran. Wa khusufil qamari, dan gerhana bulan. Gerhana matahari berarti nggak boleh jihar karena siang hari. Wal istisqa, yang minta hujan ini walaupun siang juga anjuran untuk jihar. Belum tahu alasannya apa. Wat tarawih, dan ketika sholat tarawih itu jihar. Wa witri, ketika sholat witir di bulan Ramadan. Wa raka'ataytah, dan pada rakaat tawaf lailan. Rakaat tawaf kalau kita tawafnya malam, kemudian anjuran sholat 2 rakaat, itu jihar juga. Tapi kalau kita sholatnya siang, berarti enggak jihar. Waktu subhi, nah, bila kita melaksanakannya sholat tawaf itu pada malam waktu subuh atau pada waktu subuh, itu anjuran untuk menjiharkannya. Wasatati fi mawadhi'iha, nanti akan dibahas ke depan. Wa tawassatu fin naflil mutlak, dan pertengahannya dalam sunat mutlak fil laili, di malam hari. Kalau kita sholat sunat mutlak di malam hari, apa sunat tahajud misalkan, itu berarti bainas siri wal jahari, antara besar dan kecil, enggak besar banget, enggak sir banget, tapi pertengahan. Qala ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tajhar bi sholatika, janganlah engkau membesarkan suara dengan salatmu, wala tukhafid biha, jangan pula engkau terlalu mengecilkan dengannya salat. Wabtaghi baina dzalika sabila, harapkan olehmu antara demikian akan jalan, maksudnya pertengahan. Nah, ini hadis semua tentang jihar. Para sahabat mendengar Nabi dalam sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh membaca ayat besar sebagai dalil bahwa sunnah jihar. Nah, kemudian selanjutnya wat ta'minu. Hay'ah selanjutnya yaitu ta'min. Arti ta'min membaca amin. Jadi kalau sholatnya berjamaah berarti kita membacakan amin berbarengan dengan aminnya imam. Nah, itu kalau berjamaah. Kemudian apakah amin ini kita jiharkan atau tidak? Kelihatannya karena nggak ada penjelasan berarti mengikuti Fatihah.
ketika Fatihah dan ayat pada tempat-tempat yang dianjurkan untuk kita jiharkan, berarti amin ikut dijiharkan. Adapun pada tempat-tempat yang kita baca sir, berarti amin juga kita sirkan. Wa qira'atu surati ba'dal Fatihah, dan membaca surah. Membaca surah Al-Qur'an ba'dal Fatihah, sesudah membaca Al-Fatihah. Ini maksudnya di 2 rakaat pertama. Yang sholat 4 rakaat atau sholat 3 rakaat, di 2 rakaat pertama sunnah membaca surah. Nah, kalau kita jadi makmum berarti kita mendengarkan bacaan imam. Kalau kita sholat sendiri, kita membaca sendiri. Nah, membaca surah sesudah Al-Fatihah. Wat takbirat, dan membaca takbir-takbir. Inda raf'i wal khafdi, di ketika bangun dan di ketika turun. Ini dalil tentang apa nih? Tentang amin tadi ini. Ya. Ini beda di sini ya. Ini tadi Ruya telah meriwayatkan oleh Abu Dawud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza tala, apabila Rasulullah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, qala amin. Rasulullah membaca amin hatta yusmi'a mayalihi min safil awal, hingga memperdengarkan ya Nabi akan orang yang mengiringi ya orang akan ya Nabi pada saf yang pertama. Ya. Yusannu hadza lil ma'mum, aidan disunnahkan akan ini amin pula bagi makmum. Wa yakunu ta'minuhu akbar ta'minil imam, dan adalah ta'minnya makmum itu ketika ta'min imam. Sedikit sesudah ta'min imam kalau di sini ya. Kalau imam sudah membaca amin, langsung makmum membacanya. Tapi biasa yang sering kita dengar, kalau sholat berjamaah aminnya berbarengan. Bahkan Allah akan malaikat ikut mengaminkan ya, ketika seorang makmum membaca amin berbarengan dengan amin imam. Bahkan gak ada rukun atau bacaan sholat yang dianjurkan untuk berbarengan antara makmum dan imam selain membaca amin. Tapi di sini kenapa? Ini perlu kita kaji kembali ya. Rawal Bukhari telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya idza qala al-imam, bila berkata oleh imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu, maka katakan olehmu amin. Oh ini, fa innahu man wafaqa, karena bahwa sungguhnya man wafaqa qaulu, barang siapa yang muwafaqah oleh ucapannya akan ucapan malaikat, ghufira lahu, diampuni baginya ma taqaddama min dzambi. Jadi hadis ini idza ammanal imamu fa aminu, apabila mengaminkan oleh imam maka amin olehmu. Jadi apakah ini apabila kepengen mengaminkan oleh imam maka aminkan olehmu, atau apabila telah mengaminkan oleh imam. Tapi biasanya kalau idza masuk itu idza aradta, idza kumtum ila shalah. Maksudnya idza aradatum, kuntum itu apabila kamu pengen melaksanakan salat berwudu, bukan sesudah salat berwudu. Berarti di sini bisa dipahami berbareng-bareng antara aminnya imam dan aminnya makmum. (18 menit). Jadi i'rabnya ini sama semuanya. Wa ra'atah ta'minu, atah kepada di atas tadi raf'ul yadaini. Wa ra'atah qira'atu juga atah ke atas semuanya sesudah 15 tadi. Kemudian hay'ah selanjutnya yaitu takbirat, membaca takbir-takbir inda raf'i wal khafdi, ketika bangkit. Ini bangkit dari sujud di sini. Bangkit dari sujud. Nah, kalau bangkit dari ruku, karena anjurannya baca sami Allahu liman hamidah. Berarti anjuran baca takbir tadi ketika bangkit dari sujud. Wa indal khafdi, dan ketika mau turun untuk sujud, turun untuk ruku juga masuk di sini. Sunat membaca takbir. Wa qaulu sami Allahu liman hamidah, dan selanjutnya hay'ah yaitu membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, atau Rabbana walakal hamdu, atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Jadi banyak juga model doa dalam i'tidal. Ini sunnah membacanya.
Kemudian wat tasbihu fir ruku'i was sujud, dan membaca tasbih dalam ruku' dan sujud minimal 1 kali. Subhana rabbiyal a'la. Ada yang menambah wa bihamdih, ada juga yang tidak menambah wa bihamdih. Jadi minimal sekali. Bagusnya 11 kalau kita sholat sendiri. Jadi standarnya 3, rata-rata 3 kali tasbih dalam ruku' dan sujud. Wa wad'ul yadaini 'alal fakhidaini, dan meletakkan 2 tangan di atas 2 paha. Fil julusi, dalam duduk. Ketika kita duduk, baik duduk tahiyat ataupun duduk antara 2 sujud, meletakkan 2 tangan di atas 2 paha. Maksudnya tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri. Ya busutul yusra wa yakbidul yumna. Yang membuka ia, menghamparkan ia akan tangan kiri, wa yakbidul yumna, menggenggam ia akan tangan kanan. Ini ketika tahiyat ini, ketika duduk tahiyat berarti kita hamparkan tangan di atas 2 paha, namun tangan kiri kita buka, tangan kanan kita genggam. Illal musabbahata, kecuali jari telunjuk. Jari telunjuk kita buka. Karena tahiyat nih. Fa innahu yushiru biha mutasyahidan. Karena bahwa sungguhnya si musalli itu yushiru, mengisyarah ya dengannya telunjuk, mutasyahidan, hal keadaan si musalli itu yang bertasyahud. Jadi ketika baca tasyahud berarti ada telunjuk yang kita tunjuk, dan dimakruhkan untuk menggoyang-goyangkannya. Dalam mazhab Syafi'i enggak boleh jari telunjuk dalam tasyahud itu digoyang-goyangkan. Ini catatan kaki nomor 4 nih. Ini Rawahu Muslim, telah meriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fi sifati julusihi, dalam sifat duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata ianya Ibnu Umar, kana idza jalasa, adalah ianya Nabi apabila duduk ianya Nabi dalam salat, wada'a kafahul yumna, meletakkan ianya Nabi akan telapak tangannya Nabi yang kanan, ala fakhdhihil yumna, di atas pahanya Nabi yang kanan. Wa qabada asabi'ahu, menggenggam ianya Nabi akan jari jemarinya Nabi kullaha, seluruhnya jari jemari. Wa asyara bi isbi'ihi allati talil ibham, mengisyarah ya Nabi dengan jarinya Nabi, jari allati yang mengiringi ya akan ibham, jari telunjuk maksudnya. Ibham ini ibu jari. Nabi mengisyarah dengan jari yang mengiringi jari ibu jari ibham, yaitu berarti jari telunjuk. Wa wada'a kafahul yusra, meletakkan ya Nabi akan telapak tangannya Nabi yang kiri, ala fakhdhihil yusra, di atas pahanya Nabi yang kiri. Itu dalilnya ada anjuran mengisyarahkan dengan jari telunjuk. Kemudian wal iftirasu fi jami'i jalasat, dan hay'ah selanjutnya yaitu iftirash. Iftirash dalam sekalian duduk-duduk dalam sholat. Semua duduk dalam sholat anjurannya duduk iftirah. Duduk iftirah itu yaitu seperti duduk tasyahud awal. Duduk di atas dua betis, dua betis sambil menegakkan telapak kaki sebelah kanan. Itu namanya duduk iftirah. Dalam semua sholat, dalam semua duduk dalam sholat, sunnahnya duduk iftirah. Walaupun boleh juga duduk model yang lain, namun yang sunnahnya duduk iftirah. Wat tawarruku fil jalsatil akhirah, dan duduk tawarruk pada duduk yang terakhir. Duduk yang sesudah duduk nggak ada bangun lagi, anjurannya duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu duduk yang pantat kita menempel ke lantai. Sama seperti duduk iftirah, cuma seperti sudah kita ketahui, kaki kiri itu kita masukkan ke bawah kaki sebelah kanan. Wat taslimatul saniyah, dan membaca salam yang kedua. Sunnah sambil melihat ke kiri. Kita niatkan salam pertama tadi berarti niat menjawab salam imam kalau salat berjamaah, dan memberi salam kepada jamaah di sebelah kanan kita. Sebelah kiri juga niat untuk memberi salam kepada orang-orang yang ada di sebelah kiri kita. Lebih kurang seperti itu. Semuanya ada dalilnya nih, semuanya ada dalilnya. 5 rawahu, karena hadis yang telah meriwayatkan akannya oleh Imam Bukhari daripada hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Qala, berkata ianya Abi Humaid As-Sa'idi, apa kata beliau? Ana kuntu ahfadukum li shalah, adalah aku itu ahfadukum, aku orang yang paling bisa menjaga di antara kalian terhadap salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi, dalamnya hadis panjang lanjutannya. Fa idza jalasa, maka apabila duduk ya Nabi dalam 2 rakaat, jalasa ala rijlihi, duduk ya Nabi atas kakinya Nabi yang kiri. Wa nasabal yumna, menegakkan ya Nabi akan yang kanan. Maksudnya duduk iftirah sini.
Wa idza jalasa fi rakaatil akhirah, bila duduk ya Nabi dalam rakaat terakhir, qaddama rijlahu, mendahulukan ya Nabi akan kakinya yang kiri, wa nasabal ukhra, dan menegakkan ia akan yang lain, wa qa'ada ala maq'adatihi, dan duduk ya Nabi di atas tempat duduknya Nabi. Maksud tempat duduk di atas kalau bahasa kita pantat, duduk pantat menempel bumi. Nah, itu duduk iftirah. Ini dalil tentang iftirah. Kenapa ketawa, Dik? Ya, semua ada dalilnya. Ini enggak kita baca semuanya, panjang banget. Assalamualaikum warahmatullah salamnya. Jadi enggak ada anjuran tambah wabarakatuh kalau dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullah gitu. Assalamualaikum warahmatullah. Enggak ada wabarakatuhnya. Nah, sampai di sini mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang pengen bertanya, mungkin ada yang belum jelas, silakan tinggalkan komentar. Semoga ada manfaatnya. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.